Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha masyaallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala alam akun bi asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Qala fakhruj minha fa innaka wa innaka 'alaika la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumi waqtin. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surah. Bapak Ibu saudara sekalian Allah, alhamdulillah dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah kita bisa hadir ke rumah Allah pada subuh yang berkah ini. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan Allah itu kepada kita benar-benar kita miliki, yaitu dilipat gandakan pahala oleh Allah, diberikan surga kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dia salawat sebagai bukti kita umat Muhammad cinta Allah. Kita banyak bersalawat kepada beliau, insyaallah dengan salawat yang selalu kita baca itu kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sekalian Allah, pada kesempatan kini pelajaran kita yaitu kita jadikan setan itu musuh. Sebab setan itu menjadi awak lo musuh. Setan itu bertekad musuhnya awak. Makanya awak bertekad lo menjadikan setan itu musuh awak. Bapak Ibu saudara sekalian Allah, dalam surat Al-Hijr ayat 28 sampai 39 ini lengkap sekali kepada bahwa setan itu mempunyai nak musyrik kepada Adam. Bukan sekedar enggan aba wastakbar, tapi pernyataannya melawan keras. Kata Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah yang kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu padanya dan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat semuanya bersama, illa iblis, kecuali iblis enggan dia bersujud. Lalu kata Allah, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu enggan bersujud bersama mereka?
Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Jadi iblis kok bukan sekedar enggan, malahan dilawan langsung. Kalau bahasa awak ya, ada ndak sujud-sujud dong? Tertunda lah bahasa saya. Kata iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah yang kering dan lumpur. Berarti kan dilawan keras perintah Allah. Allah memerintahkan untuk sujud tapi dilawan. Tidak akan sujud. Bukan sekedar enggan. Kalau mendewa ada tidak kebaik-baik dong. Kan ada orang enggan tapi nyupai dong. Bapak Ibu sidang masuk. Lalu diusir oleh Allah. Ufakrut, keluar. Engkau jadi orang terkutuk, kutukannya sampai hari berbangkit nanti. Jadi makanya kata iblis ayat 39, jadilah ya Allah agih tempoh Allah. Kata iblis, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan aku menyesatkan mereka. Itulah tekad setan. Jadilah kau masuk neraka nak. Ada kalau mau masuk surga. Bapak Ibu sidang masuk. Jadi iblis itu enggan sujud inyo karena banyak merasa ya Bapak Ibu. Pertamanya karena merasa mulia. 6.000 tahun sebelum Adam diciptakan, iblis itu makhluk yang paling taat. Kini lagi anak kenek disuruh sujud ke nyo, mamahnya. Jadi nyo karena merasa dirinya lebih mulia. Adam pun dari tanah, Adam pun dari api. Nyo kenek petang lagi bro. Jadi merasa mulia. Kan ada Bapak Ibu mendengar. Kan ada dulu Bapak Ibu anak kini menjadi imam di Masjidil Haram. Pernah dengar Bapak Ibu? Ndak orang kadang jadi imam dok, ndak orang gaya jadi imam, anak kene jadi imam. Kenapa? Karena yang hafiz Al-Quran, fasih baca Al-Quran. Malahan Syekh Ahmad Ali Jabir, aduh hafiz Indonesia umur sampai tahun, sujudnya ke kakinya. Berarti Bapak Ibu, dah mulia seseorang tu tidak di usianya dong, tetapi ilmu yang diberikan Allah kayaknya. Tapi setan dah. Bapak Ibu sudah masuk berkat Allah. Kemudian yang kedua merasa lebih banyak ibadahnya. 6.000 tahun tak banyak ibadah itu. Kok ada 4 tahun orang. Bapak Ibu sudah masuk berkat Allah. Jadi lah merasa ibadahnya banyak. Anak ngelawan dulu. Kok masuk neraka orang esok kan sama-sama. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah masuk berkat Allah. Jadi merasa banyak ibadah. Jawab Bapak Ibu. Deklah merasa banyak ibadah. Dah. Jadi timbul dalam hati Allah. Ibadah akan banyak. Ya. Kini buat sipolo ndak lakukan lain. Apalagi orang yang telah pergi ke Mekah Bapak Ibu. Sebab sembahyang rakaat di Mekah itu lebih besar nilainya di luar Masjidil Haram atau di Indonesia. Makanya sembahyang di Mekah itu orang banyak rakaat itu. Makanya di Indonesia tidak usah sembahyang lah banyak sembahyang lah. Bapak Ibu sudah jemaah subhanallah. Jadi setan itu merasa bahwa ibadahnya lah banyak. Makanya berani melawan Allah. Yang ketiga, setan itu merasa hebat. Ilmunya lah banyak, lah ilmu hidup mah. Ilmu hidup banyak dirasai. Banyak dilihat. Allah Maha Rasa Sabtu Asin. Kau patang ada berlahir malah dapat ilmu ya kau. Di Bapak Ibu sudah jemaah.
Jadi ada dulu orang tua Bapak Ibu yang merasa lebih hebat itu enggak. Ya. Jadi Allah tuh mengajarkan ilmu enggak kepada seseorang yang usianya lebih tua. Tapi Allah tuh mengajarkan ilmu kepada siapa yang dikehendaki. Bapak Ibu sudah masuk itu. Tengoklah Nabi Musa ini merasa hebat, sehingga sombong. Ada orang yang lebih hebat lain. Siapa ya Allah? Itu Nabi Khidir. Kalau ilmu kau tu ataan tangan kau kaye ake amal tiap itu ilmu itu. Jadi awak beranalah banyak ilmu awak. Amodeng tadi itu matana ye tangan kaye ake tiap itu ilmu awak. Kalau kada sombong. Bapak Ibu sudah jemaah. Kemudian yang keempat, iblis itu merasa inyo lebih tua daripada Adam. 6.000 tahun sebelum Adam diciptakannya lah itu. Ketika tua itu. Ya, inyo lah punya pengalaman banyak, punya ilmu banyak, punya ibadah banyak. Utang mado ada dunia kok. Di Bapak Ibu sudah jemaah. Jadi diusir Allah, makanya bertekad menyediakan awak musuh. Baca ya, macam-macamnya caranya supaya menggelincirkan awak. Kok hebatnya ibadah awak, dicek setan. Allah banyak ibadah maaf, mengai ibadahnya. Jadi diciptakan setan itu bermacam-macam kejahatan indah terasa di awak. Baituna setan macam-macam caranya. Di dunia nyawa tari. Tidak di masjid saja doh. Baik puasa, baik kama. Dijadikan oleh setan itu awak supaya kejahatan itu rancak di awak. Sampai awak sakratul maut di dunia tari. Lah apa bisa awak baru nyaman. Kalau lama awak sujud kayaknya baru senang hatinya, banyak kawan dan nanti neraka. Biasa neraka masuk neraka lah. Tapi balik kok setan itu kan masuk neraka, besoknya lah lama dalam surga. 600 tahun. Ya, kok awal masuk neraka? Awalnya pernah masuk surga dah. Bapak Ibu sini. Jadi sekali-kali, jadi makanya kita Bapak Ibu kita jadikan setan itu musuh. Bapak Ibu sudah masuk ya. Jadi kita hati-hati Bapak Ibu. Ya, setan itu musuh awak, makanya kita jagalah apa kira-kira perangkap-perangkap setan itu sehingga awak jadi pengikutnya. Bapak Ibu sudah masuk ya. Kita tidak bisa melawan setan itu Bapak Ibu. Ya, pertama nyutu dari awak. Yang kedua, ini nak nampak dong. Melawan orang yang tak nampak. Nak nampak saja, anak terkaluk tahu lah dong. Apalagi nak nampak. Kita nak bisa melawan apa dia? Kok ingin nama sebuah orang nak tahu dah. Apalagi melawannya. Masa sebuah nak tahu dah. Aja ni cuba-cuba sebuah yang setan apa tu? Ya. Ingin bersorak sekarang buat anak betul setan tu. Tiba orang sebenarnya lari orang, amun pun terkongkang orang. Dah, bahasa nama setan tu. Kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibadah awak, takbiratul ihram awak, serahkan Allah. Bermohon kepada Allah, ya Allah, lindungi aku ya Allah dari setan yang terkutuk, supaya sembahyang hamba elok ya Allah. Supaya Allah sembahyang khusyuk ya Allah. Mulai takbiratul ihram apa Bapak Ibu? Lebih lagi kawak itu dari setan Bapak Ibu. Mau saat sholat awak bermohon kepada Allah. Pada berani, tidak berani melawan setan, tidak tahu melawan setan. Kecuali kita bermohon kepada Allah.
Bapak Ibu sidang masuk. Jadi kita hati-hati Bapak Ibu, awak lah banyak ibadah awak, lah rajin awak surah kecil awak, tapi setan akan tidak senang bagi awak terus, akan susah awak akan merusak. Macam-macam cara setan itu merusak. Dah ibadah awak sana Bapak Ibu. Setan tu nak senang macam lepas sehat. Makanya ada orang banyak. Setan tu kan lalu darah lalunya. Tiba di pesannya kau disumbek sebab. Kalau lah kalau buat darah tu apa dia suka. Kalau buahnya model raganya. Kalau mau ke orang medis cari yang apa penyebabnya kolesterol. Dicari penyebabnya asam urat. Ibu pada ada sumbek darah apa? Tidak jalan darah kepala atau mata awak dalam poin. Tak bisa melihat. Awak akur rumah tangga, tak senang kan setan tu? Ada usahanya mau menjadi dicarinya masalah supaya awak cekcok, supaya barang. Bapak Ibu sidang masuk. Jadi kalau setan itu musuh awak, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa menghindarkan segala bentuk setan tadi. Bapak Ibu sidang masuk betul. Kemudian terakhir kepada harapan kita bersama Bapak Ibu. Sebelum kita tutupi ke Bapak Ibu, harapan kita bersama kita berjamaah bagaikan sapu lidi. Tapi sapu lidinya jarang. Kan ada orang ingin kembang ni, seketik lidi buat kembang tu. Kembang. Kalau lah kambang itu kekuatannya lemah. Bapak Ibu, supaya kita rapian, supaya tidak ada celah. Artinya Bapak Ibu, jangan kita cari celah-celah itu supaya pecah. Berkumpul dari awal sampai akhir sampai pulang waktu kumpul. Kalau dikatakan Rasulullah, kun aliman au muta'aliman au mustabi'an wala takun rabi'an. Jadilah kamu orang yang mengajar, orang belajar atau orang mendengar. Jangan jadi orang kampik. Baraja enggak, mendengar enggak. Akibat itu apa? Ya. Akhirnya di balik kelompok adalah kelompok. Akhirnya Bapak Ibu, akhirnya tidak rukun awak. Akhirnya dia 10 dia pun jarang. Kau hendak kemenangan awak niatkan lagi iktikaf ibadah. Ya Bapak Ibu, itu permohonan awak bersama Bapak Ibu. Jadi dari awal awak sampai pulang ibu bersama awak. Bagaikan sapu lidi yang lembek, tidak jarang. Lain sapu lidi banyak lidi tapi jarang-jarang. Dek kambang tidak kuat. Jadi mudahnya pecah. Macam-macamnya janti-janti yang menyebab awak rusak. Sesuai dengan Bapak Ibu. Sesuai dengan Bapak Ibu. Awak inginkan itu buat sama-sama kau. Kalau macam-macam awak. Itajun, lubang, katapiang, lubang. Akan padu sana banyak. Jadi awak buat celah-celah tadi. Awak panggal seperti ini jarang. Jadi rusak jamaah. Jadi pada Bapak Ibu, indah anak hadapi ilmu dakwah mendengar lagi pahala awak. Duduknya sekolah diminta ampunkan oleh seluruh malaikat, seluruh tumbuh-tumbuhan bagaikan ikan di laut. Apalagi sempat awak amalkan. Bapak Ibu harapan kita bersama, Jadi hendaknya jadi jamaah yang kuat, tidak ada celah-celah setan yang akan mengawak membuat awak pecah. Bapak Ibu sidang masuk ke mungkin itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan harapan kita bersama ingin jadilah kita bagaikan sapu lidi atau jari ke Bapak Ibu. Kalau jarang anak kalau ada kata pindah dirapikan kuat. Jadi kalau abang buat suka lah. Nak tabalok sabalok sarok dia. Nak bisa disebut itu. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Berbanyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi